Setelah kita putus nanti kita pupuk, kemudian kita siram air, kemudian kita kembalikan lagi nanti beberapa bulan kemudian, mungkin bulan September atau Oktober. Yang penting kita tunggu waktu musim penghujan. Setelah kita musim penghujan nanti kita gali lagi keliling, langsung kita cekol, kemudian kita pindah ke tempat lain. Nah, teman-teman, sekarang kita gali. Nah, ini kita bersihkan dulu. Ini tadi juga kita dasari. Nah, ini kita gali secukupnya untuk memutus akar pokoknya yang ke dalam tanah tersebut. Sekarang kita gali. Bismillahirrahmanirrahim, kita gali. Kita hati-hati jangan sampai akarnya putus. Nah, ini kalau putus sedikit enggak apa-apa. Ini kita gali. Bismillahirrahmanirrahim, kita gali. Gali pelan-pelan. Nah, ini teman-teman, akarnya sudah kelihatan. Nah, ini akar, ini juga ada akar, ini juga akar. Ini hati-hati, nanti rencana ini kita potong dulu sebagian akar-akar ini, terutama akar yang tunggal yang masuk ke tanah yang lurus, kita menkan harus kita potong. Nah, ini yang akar tunggalnya ini, dan kita potong sebagian saja, yang sulit-sulit, yang mudah nanti potong besok kalau sudah musim penghujan. Jadi ini kita lakukan 2 tahap. Nah, ini kita potong besok saja biar tidak mati. Kita potong sebagian dan punjernya nanti kita potong. Nah, ini kita gali terus, kemudian kita potong akar-akar yang tertentu. Sekarang kita lanjut lagi, kita gali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah agak kelihatan akarnya, ini juga akar. Dan nanti rencana ini kita biarkan dia bertahan hidup. Ini kita potong, ini juga kita biarkan. Dan yang tunggal masuk ke tanah nanti kita potong. Dan ini kita gali, kita sok ke sana, nanti kok akar pokoknya kita potong pakai gergaji. Sekarang kita gali lagi. Bismillahirrahmanirrahim, kita gali. Nah, kita rong di sana untuk memotong akar tunggalnya atau akar yang menuju ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita gali seperti ini. Nah, seperti ini akarnya harus kelihatan. Nah, nanti rencana akar ini yang atas yang mudah-mudah kita biarkan, tidak kita potong. Yang potong yang sedikit saja. Nah, di sini nanti kita potong, kemudian di sini juga kita potong, kemudian di sini juga kita potong. Nah, di sini kemudian punjernya yang paling sulit ini juga kita potong. Nah, ada 2 punjernya, sini kita potong gergaji. Nah, kemudian sini juga kita potong, ada 2 punjer bawah. Ini paling sulit adalah potong ini. Nah, teman-teman, sebelum kita potong, kita persiapkan dulu pupuk adonan, yaitu tanah kuning, rambut padi, dan pupuk kandang kotoran kambing.
selesai kita simpan dulu, baru kita potong ini akar-akar ini, kita jangan potong ini biar bertahan hidup. Nah ini juga enggak kita potong besok tahap kedua kalau sudah ada hujan kita potong. Nah itu setelah kita potong ini semua, kemudian kita uruk, kemudian kita pupuk, kemudian kita siram air. Sekarang kita siapkan dulu air dan adonan tanah, pupuk dan rambut padi. Sekarang kita persiapkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, sebelum kita potong kita siapkan dulu, yaitu ini adonan ini adalah rambut padi, tanah kuning, dan pupuk kandang, ini bawang merah, dan ini kita siapkan air. Nah selanjutnya kita potong akar tersebut. Nah ini adalah pohonnya yang sudah kita bentuk bonsai liar ya, ini akar-akarnya seperti ini. Nanti rencana kita biarkan karena ini mudah, kita potong besok saja tahap kedua. Ini juga kita potong tahap kedua, yang sulit-sulit kita potong dulu. Nah ini sulit-sulit kita potong, terutama punjernya kita potong dulu. Nah ini kita motong pakai gergaji gorok juga bisa. Nah ini pakai gergaji gorok bisa, pakai gergaji ini bisa ya, pakai gergaji ini besi juga bisa. Ini kita coba dengan gergaji besi ini dulu, kita potong. Ini pertama yang sulit ini punjernya kita potong ya, di sini kita potong dulu. Di sini punjernya ada dua, kita potong dulu yang sebelah kanan dulu. Di sini kita potong. Sekarang kita potong. Bismillahirrahmanirrahim, kita potong punjer di sini. Nah teman-teman, ini basah, ini adalah dari air pisang, akar air pisang. Dan ini basah, air pisang membantu sekali untuk menyuburkan bonsai liar ini. Nah ini basah, juga basah, ini adalah dari potongan-potongan air ini basah. Ini juga basah, potongan akar-akar ini pisang, akar pisang. Kita lanjutkan, kita gergaji. Bismillahirrahmanirrahim, kita gergaji sampai putus. Alhamdulillahirrahmanirrahim, punjer satu sudah putus. Sekarang tinggal punjer yang kedua. Yang tanah lah, ini baru kena punjer yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini punjernya ada dua teman-teman ya, akarnya. Kita potong sampai putus. Ini adalah punjer yang kedua teman-teman ya. Harus sabar menggergaji demi untuk mencari penghasilan. Alhamdulillah sudah putus teman-teman ya. Alhamdulillah ini sudah putus, punjer satu dan punjer dua sudah putus. Selanjutnya kita cari yang lagi yang sulit-sulit dulu. Nah ini kita potong sekalian, kita potong sama gergaji bisa, pakai pisau juga bisa, pakai gunting juga bisa. Nah ini kita juga potong, dan sudah kita putus dipakai gergaji tadi ini. Nah ini ya, ini sekarang selanjutnya yang ini, akar ini, biar kita gunakan pisau saja biar enggak ngerital. Kalau kita gergaji ngerital, kita potong pakai pisau saja. Kita potong. Bismillahirrahmanirrahim, kita potong. Alhamdulillah sudah putus. Kemudian yang ini, akar ini, yang ini juga kita potong. Sini kita potong.
sini kita potong. Bismillahirrahmanirrahim, kita potong. Alhamdulillah sudah putus. Nah, tidak putus. Selanjutnya adalah ini juga kita potong. Nah, ini juga kita potong. Kita potong di sini. Bismillahirrahmanirrahim, kita potong. Nah, ini sudah putus. Kemudian nih selanjutnya ini akar ini sudah terlanjur tidak ngait, ini kita putus saja. Nanti kita beri bawang merah, kita putus di sini. Sekarang kita putus. Bismillahirrahmanirrahim, kita putus. Nah, ini sudah kita putus. Kemudian selanjutnya ini kita biarkan ini basah karena akar pisang ini. Nah, ini juga ini kita biarkan dia bertahan hidup. Kita biarkan. Selanjutnya kita oles, yang bisa kita oles bawang merah kita oles, yang enggak bisa enggak usah. Sekarang kita oles bawang merah ini, ambil di sini. Nah, kemudian ini kita iris, ujung ini kita iris, kemudian kita oleskan, yang bisa kita oles, yang enggak tidak bisa. Dan kita oles bawang merah ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita oles ya cepat sembuh, kok nanti bisa berakar serabut. Kemudian kita tarik, kita oles kalau bisa, kalau tidak bisa juga tidak usah. Kemudian ini juga kita oleskan sebisanya, kalau tidak bisa ya tidak usah, tidak apa-apa. Yang puncer tadi, puncer 2 tadi, nah, kita oleskan semua. Nah, oles. Kalau tidak bisa ya tidak usah. Nah, kita oles semuanya. Nah, ini juga kita oles sama bawang merah sebisanya. Bismillahirrahmanirrahim, kita oles semuanya. Yang ujung-ujung kita potong akarnya. Nah, teman-teman, setelah akar-akar yang perlu kita potong, sudah kita potong. Selanjutnya adalah kita beri tanah secukupnya dulu. Ini tanah biasa, yang karena aslinya kita kembalikan sebagian secukupnya. Nah, secukupnya sedikit saja. Nah, kita tambah lagi. Nah, kemudian selanjutnya kita beri ini tanah adonan rambut padi sama tanah kulim dan pupuk kandang. Kita siramkan saja, biarkan saja, masukkan, kemudian kita ratakan. Kemudian kita berbagi tanah sedikit, kita kembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita uruk tanah secukupnya seperti ini, kemudian kita siram air. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim, kita siram air. Biar seger, kita siram sampai atas enggak apa-apa. Nah, ini daunnya biar karena tumbuh kembali. Nah, kita siram secukupnya ini. Nah, kita siram. Setelah kita siram, tanah kita masukkan kembali, tanah aslinya ini. Kita masukkan secukupnya. Kita masukkan di sini. Di sini kita masukkan sampai cukup. Kita ratakan tanah tersebut. Nah, seperti ini ya, ini di bawahnya seperti ini. Selanjutnya kita beri adonan lagi. Nah, ini kita masukkan semua saja. Nah, kita masukkan. Kita ratakan untuk memacu akar serabut ini. Setelah kita masukkan,
adonan. Selanjutnya kita uruk lagi tanah yang kita bongkar, kita kembalikan lagi. Bismillahirrahmanirrahim, kita kembalikan sampai cukup. Kita kembalikan. Setelah tanah kita kembalikan, nah seperti ini kurang lebihnya. Kita kembalikan, selanjutnya kita siram air lagi supaya akar-akar bisa tumbuh kembali, terutama yang kita potong bisa tumbuh akar serabutnya kembali. Sekarang kita siram air. Bismillahirrahmanirrahim, kita siram air sampai apa tidak ada apa-apa. Nah, tanah kita ratakan hancur semua. Nah, biar bisa tumbuh akarnya, biar nggak mati. Karena ini musim kemarau, ini bulan Mei, tepatnya tanggal 27. Biar tanah menyatu kembali, kita siram air. Dia seger, atasnya juga kita siram. Kita ratakan biar tanahnya menyatu kembali, biar bisa tumbuh kembali akarnya, bawahnya biar nggak mati, supaya bisa tumbuh kembali. Kita siram. Setelah kita siram air, kemudian biar enggak kepanasan, biar enggak layu, kita beri, kita tutup. Nah, ini kita tutup pohon pisang biar enggak layu, biar enggak kepanasan. Ini kita tutup beberapa hari secukupnya saja. Kalau sudah dia dirasa bisa tumbuh dikit, sudah bagus, kita ambil kembali, tutup ini. Tutup pohon pisang ini. Teman-teman, setelah kita tutup pohon pisang, tutorial pada hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Besok dilanjut penggalian atau pendongkelan atau penjegolan tahap kedua, supaya bisa besok insya Allah disambung video berikutnya. Nah, teman-teman, semoga tutorial pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.